Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas mewujudkan benda gaib seketika. Tapi mewujudkan dengan Law of Attraction, tergelitik oleh pertanyaan seorang teman yang bertanya, apakah bisa manifestasi atau mewujudkan sesuatu seketika dengan hukum tarik-menarik atau Law of Attraction seperti halnya mewujudkan dari menarik benda-benda gaib seperti yang biasa dilakukan oleh paranormal atau praktisi spiritual? Saya maklum ya, teman yang bertanya ini memang menyukai hal-hal gaib, sehingga dalam pemikirannya, hukum tarik-menarik cara kerjanya bisa seperti menarik benda-benda gaib yang kemudian dimanifestasikan ke dunia fisik. Gara-gara pertanyaan ini, kemudian membuat saya merenung. Pikiran saya kembali ke suatu peristiwa belasan tahun yang lalu, yaitu penarikan benda-benda gaib yang dilakukan oleh salah satu kerabat saya. Beliau masih ada hubungan saudara dengan almarhum ayah. Saya memanggil beliau dengan sebutan, katakanlah Mas J. Memang penarikan benda-benda gaib ini ada yang nyata dan ada yang rekayasa. Ada yang percaya dan ada yang tidak percaya dengan hal-hal semacam ini. Tidak masalah, Anda tidak harus percaya. Mas J bersama dua orang teman yang lain suka berkelana ke tempat-tempat angker dan keramat untuk melakukan penarikan benda-benda gaib di situ. Ada keris, batu, perhiasan, dan lain-lain. Sampai suatu hari, Mas J menarik batu gaib dari pohon tepat saat kami sedang asik berbincang di halaman belakang rumah dan mewujudkannya seketika di hadapan saya. Tentu saja saya takjub ya, bisa mewujudkannya seketika di depan mata. Luar biasa, pikir saya. Singkat cerita, beliau menunjukkan cara atau teknik penarikan benda di alam gaib, ini tanpa bantuan jin atau kodam, dan bagaimana itu kemudian bisa diwujudkan ke dunia fisik. Belasan tahun berlalu, saya terpisah dari Mas J karena saya harus merantau ke kota lain untuk bekerja. Ilmu yang diperoleh dari Mas J tetap saya simpan, tidak pernah digunakan sampai hari ini karena alasan-alasan tertentu. Sampai kemudian saya mengenal Law of Attraction atau hukum tarik-menarik, di mana di situ juga diajarkan cara-cara untuk manifestasi atau mewujudkan sesuatu ke dunia fisik. Dan tentu saja, manifestasi ini berbeda dengan mewujudkan benda gaib ke dunia fisik. Manifestasi dari sesuatu. Kalau saja sesuatu yang diniatkan bisa mewujud dalam 24 jam atau lebih cepat atau seketika, apa yang terjadi? Kalau saja sesuatu itu bisa dimanifestasikan seperti benda-benda gaib tadi, yakni langsung wujud, tapi sayangnya tidak seperti itu. Contoh, meniatkan memiliki rumah dalam 24 jam. Paling sering adalah Anda tiba-tiba suka memperhatikan rumah di lokasi tertentu, dapat brosur penawaran rumah, melihat iklan tentang rumah, mendapatkan informasi dari seseorang tentang rumah yang akan dijual karena pemiliknya butuh uang, dan sebagainya. Sedangkan meniatkan memiliki rumah dalam 24 jam, beberapa kasus adalah memiliki rumah warisan karena tiba-tiba orang tua berpulang, dapat rumah hibah dari seorang kerabat, atau tiba-tiba yang punya kontrakan rumah menjual rumahnya kepada Anda, menang undian berhadiah rumah, dan semacamnya. Tapi ini tidak dialami oleh semua orang. Kasus pertama, istilah menarik sesuatu dalam hukum tarik-menarik sebenarnya hanyalah memberi kesempatan sesuatu yang memang sudah ada di dunia fisik itu hadir di hadapan Anda, sehingga kesannya terjadi dengan cepat. Seperti menemukan sesuatu, diberi sesuatu, atau sesuatu itu memang sudah tiba waktunya. Dalam hal ini, Anda seperti hanya menunggu itu diungkapkan begitu saja kepada Anda. Kasus kedua. Istilah mewujudkan sesuatu dalam hukum tarik-menarik adalah sesuatu yang memang belum ada di dunia fisik. Ini perlu ada dulu, butuh proses, dan inilah yang membutuhkan waktu sesuai dengan hukum yang berlaku di dunia fisik. Contoh,
Anda meniatkan punya penghasilan sekian juta rupiah. Bisa saja tiba-tiba muncul ide produk, Anda realisasikan ide itu menjadi produk, memasarkannya, kemudian terjadi pertukaran barang dengan uang, Anda menghasilkan uang, dan seterusnya. Kesannya terjadi dengan lambat, mungkin Anda bisa tidak sabar. Dalam hal ini, Anda terlibat di dalam perwujudannya. Tapi kasus ini tidak berlaku untuk menarik seseorang yang ingin dijadikan pasangan hidup. Yang saya contohkan hanya berlaku untuk benda atau sesuatu ya. Terbuka untuk sesuatu terjadi. Hukum tarik-menarik menyatakan Anda akan menarik atau mengalami sesuai dengan diri Anda, persepsi Anda, getaran Anda. Jadi misalkan Anda merasa tidak dihargai, maka sesuai dengan hukum tarik-menarik tidak heran, Anda kemudian berada di situasi di mana orang-orang yang tidak menghargai Anda datang mengelilingi. Juga misalkan Anda terlalu fokus pada rasa tidak bahagia dengan penampilan tubuh Anda, maka seolah-olah solusi apapun yang bisa membuat tubuh Anda tampil ideal menjauh dari Anda. Jika Anda merasa putus asa tentang situasi keuangan Anda, itu tidak akan membantu selama ini. Karena upaya atau apapun untuk perbaikan keuangan Anda, kalau masih terikat dengan rasa putus asa itu akan menjadi halangan hambatan untuk manifestasi. Kemudian diri diliputi rasa marah karena orang mungkin telah mengambil keuntungan dari Anda, berbohong kepada Anda, menghina Anda, dan bahkan merugikan Anda. Selama Anda belum feels good dan melepaskan keterikatan dari emosi-emosi yang negatif, maka tindakan apapun yang Anda ambil bisa kurang efektif. Hukum tarik-menarik akan memantulkan kembali kepada Anda dalam berbagai cara sebagai respon terhadap getaran yang Anda hasilkan. Singkatnya, apapun yang terjadi pada Anda itu adalah pasangan getaran dari getaran saat ini keberadaan Anda. Dan perasaan, emosi yang ada di dalam diri Anda bisa menunjukkan keadaan vibrasi Anda itu. Setelah menyadari cara kerja hukum tarik-menarik, banyak orang kemudian membuat keputusan sadar untuk lebih bertanggung jawab atas pikiran, perasaan mereka sendiri. Karena mereka telah memahami kekuatan dari pikiran yang terpusat dan perasaan yang baik. Banyak cara atau metode untuk melatih pikiran, mulai dari hipnosis, atau upaya untuk mengendalikan pikiran bawah sadar, meditasi, afirmasi, dan lain-lain. Tetapi salah satu cara mudah adalah dengan latihan untuk menjadi terbuka dan mengizinkan sesuatu itu terjadi. Oleh karenanya kalimat seperti, saya terbuka untuk menerima, titik-titik. Titik-titik di sini hal-hal yang baik tentu saja ya, adalah powerful, dan membuat Anda mudah untuk melepaskan sehingga tidak berusaha untuk mengendalikan hasilnya. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-147 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.